Saat Raja ditarik ke tengah sungai oleh hantu air, pengawalnya ingin menolong Raja, tapi Kang Chol melarangnya, karena dia tidak mau nantinya akan banyak korban lain selain Raja. Kang Chol ke tengah sungai dan mencari hantu air yang mencekik leher Raja di dalam air. Raja mencium bau yang sangat busuk sehingga membuatnya kesulitan bernafas, dan tiba-tiba hantu itu terlihat di permukaan air. Dengan cepat Kang Chol melempar hantu air itu dan dia menarik Raja. Untungnya Raja masih bernafas, dia pun ditolong oleh para pengawalnya. Sedangkan kaki Kang Chol digigit oleh hantu itu dan mengeluarkan air hitam. Saat dia kesakitan, hantu air mencekik leher Kang Chol sampai dia kesulitan bernafas karena air penuh dengan bau busuk. Hantu air itu kemudian menarik Kang Chol dan memuntahkan air hitam beserta mantra mematikan. Kang Chol tidak bisa melakukan apa-apa dan di saat itu Raja melihatnya dan berusaha menyelamatkan Kang Chol. Dia mengambil panah yang sudah disiapkan oleh Kang Chol sebelumnya dan menembaknya tepat di punggungnya. Hantu air itu pun kesakitan. Dengan sisa-sisa tenaganya Kang Chol mengeluarkan kekuatan anginnya dan melawan hantu air dengan pedang kebesarannya. Akhirnya Kang Chol berhasil mengalahkan hantu air itu dan hantu itu tergeletak di atas sungai. Iori datang bersama para Kasim dan dia melihat Kang Chol yang lemas dan terjatuh di tanah. Iori melihat leher Kang Chol yang sudah ada mantra mematikan, jadi dia harus bergegas melakukan ritual mengembalikan mantra mematikan ke tempat yang seharusnya. Iori berhasil mengembalikan mantra itu ke hantu air sampai hantu itu menghilang. Dan di leher Kang Chol juga sudah tidak ada tanda mantra mematikan itu. Iori agak panik karena Kang Chol tidak bangun juga. Dia berteriak dan akhirnya Kang Chol terbangun. Iori memeluk Kang Chol dan meneteskan air mata. Sepertinya Iori sangat takut kehilangan Kang Chol. Dukun Ibu Suri kaget ketika tahu bahwa mantra mematikannya telah dicabut. Bagaimana bisa gadis itu mencabut mantranya? Sedangkan dirinya sendiri juga terkena mantra. Dukun itu ingat bahwa Iori berasal dari desa Yongdam. Itu sudah lama sekali. Sepertinya ular itu ada di sisinya. Dulu saat sebelum tewas, neneknya melakukan ritual dan saat itu dukun itu ada di sana. Apakah kecelakaan ritual neneknya itu ada kaitannya dengan dukun itu? Raja merasa risik melihat mereka berdua yang berpelukan, kemudian Iori tersadar dan langsung mendorong Kang Chol. Raja pun melempar botol air dan Kang Chol meminum air itu, kemudian Raja dan orang-orangnya pergi meninggalkan tempat itu. Ternyata di sana ada bibi yang mengawasi mereka dari jauh, dia merasakan firasat yang buruk. Raja sampai di istana dan langsung menemui istrinya yang sudah sembuh. Dia memeluk ratu sambil menangis, dia sangat lega istri dan janinnya baik-baik saja, karena dia sangat takut jika kehilangan istri yang sangat dia sayangi itu. Iori membawa boneka jerami pada saat ritual itu dan dia merobek mantranya. Kemudian hantu air itu terlihat dan Kang Chol langsung melemparkan tali sehingga hantu itu tidak bisa bergerak. Iori kemudian bertanya siapa yang menyuruh hantu itu melakukan ini. Tapi hantu itu tidak mau menjawabnya walaupun Iori dan Kang Chol mengancamnya akan mengurungnya ke boneka jerami lagi. Mereka pun menjadi ragu dia akan memberitahu apa yang mereka butuhkan. Kemudian Iori mengatakan bahwa dia akan membantu hantu itu. Bahwa hantu itu muncul dalam mimpi ratu setiap malam dan menyiksanya. Tapi sebenarnya dia menyiksa orang yang salah. Iori yakin bahwa hantu itu pasti mati tenggelam. Lalu seseorang mengeluarkan tengkoraknya dari air. Tapi alih-alih mengadakan pemakaman yang layak untuknya, orang ini menaruh tengkoraknya di bantal ratu dan merapal mantra jahat. Jadi mereka harus mengidentifikasi dan menghukum siapa yang melakukan itu kepadanya. Dan Iori akan mengabulkan keinginannya jika dia membantu Iori. Tapi hantu itu meminta Iori untuk mengabulkan keinginannya dahulu. Kemudian dia akan mengungkap siapa orang di balik itu. Iori bertemu dengan Raja dan memberitahu bahwa hantu air itu bernama Bang Magdol. Dia budak yang tinggal di Goksan. Dia terbawa arus dan tewas dalam banjir 10 tahun lalu dan dia berjanji akan berkata jujur jika mereka membawa jasadnya kepada putrinya. Jadi Iori akan pergi ke Goksan agar bisa bertemu putrinya saat mengunjungi rumahnya. Mendengar itu Raja memastikan bahwa Iori sudah sembuh dari sakitnya. Kemudian Raja memberinya kuda dan menyuruh satu pengawalnya untuk menjaga Iori. Kang Chol sangat kesal. Bagaimana bisa Raja mengirimnya ke tempat jauh, padahal Iori baru saja sembuh. Raja seharusnya memberi Iori tandu, bukan kuda. Tapi Iori merasa dia baik-baik saja jadi itu tidak masalah. Akhirnya Iori sampai di rumah Bang Magdol dan bertemu dengan putrinya. Kemudian Iori memberikan jasad ayahnya yang sudah lama meninggal. Putrinya merasa menyesal karena ayahnya meninggal saat berusaha menyelamatkannya dan hantu itu juga sedih melihat putrinya yang menangis. Dia malah meminta Iori untuk meminjamkan tubuhnya agar dia bisa bicara dengan putrinya yang sedang sedih saat ini. Mendengar itu Kang Chol merasa kesal karena perjanjian sebelumnya tidak seperti itu. Tapi hantu itu hanya ingin putrinya bisa menjalani hidupnya dengan tanpa merasa menyesal seperti itu. Melihat putrinya yang terluka, Iori pun bersedia meminjamkan tubuhnya sebentar. Tapi Kang Chol keberatan dengan itu,
karena itu bisa menguras tenaga Yeori. Tapi Yeori tetap bersedia dan hantu itu pun masuk ke tubuhnya. Dia memukul putrinya yang bersikap bodoh dan putrinya mengenali ayahnya itu. Mereka menangis dan ayahnya meminta putrinya untuk berhenti menyesali hidupnya karena itu salahnya, melainkan takdir ayahnya. Dia meminta putrinya untuk meletakkan kesemek kering di altar pada hari peringatan kematian ayahnya. Dan kemudian hantu itu keluar dari tubuh Yeori. Kemudian hantu itu menjelaskan bahwa saat terbawa banjir, jaring nelayan menangkap dan mengangkatnya. Lalu ada pria buta yang sangat senang melihat roh yang kebenciannya begitu dalam. Jadi, dia membeli tengkorak Ni, hantu itu memanggilnya Aguji. Selama bertahun-tahun hantu itu dikurung sampai Aguji itu akan mengizinkan bertemu dengan putrinya jika dia membawakan keturunan kerajaan. Di saat itu Yeori ingat bahwa Pangeran Guang juga pernah menyebut nama Aguji. Yeori pun penasaran, sebenarnya siapa Aguji buta itu? Biksu Gaseop ke pasar dengan gurunya, di sana dia melihat hantu pendendam itu. Saat itu Tuan Cahai ada di sana dan hampir saja kejatuhan mangkok-mangkok, tapi Biksu Gaseop menolongnya. Biksu itu memanggil roh itu tapi roh itu malah menghilang. Kemudian dia menyuruh Tuan Cai untuk berhati-hati. Sepertinya ada yang menyimpan dendam yang sangat dalam kepada Tuan Cai. Biksu Gaseop telah mengusirnya, tapi hantu itu mungkin akan kembali. Dia menyuruh Tuan Cai untuk menunjukkan penyesalan atas tindakannya dan mengirim roh itu ke akhirat, jika ingin terbebas dari kemalangan seperti itu. Di ibu kota, mereka pun mencari dukun kota yang ada di sana, dan mereka membawa dukun Ibu Suri itu. Saat Raja bertanya tentang orang yang bernama Aguji, dukun itu merasa tidak pernah mendengar nama itu. Kemudian Raja bertanya sejak kapan dukun itu bertemu dengan Ibu Suri, dan dia menjawab itu pada tahun kelinci hitam, saat Raja sebelumnya meninggal. Saat Raja terdahulu menikah dengan keluarga kerajaan di usia 17 dan mengalami kemalangan besar. Jadi dukun itu meminta Raja untuk berhati-hati karena ada roh jahat yang mengerikan yang akan membuat bencana besar. Yeori dan Kang Chol makan malam di sebuah kedai makan. Kemudian Yeori mengajak Kang Chol untuk kembali ke ibu kota karena mereka sudah cukup beristirahat. Tapi Kang Chol merasa itu sudah larut malam. Kemudian dia menjentikan jari dan hujan pun turun. Dia membuat hujan agar Yeori mau beristirahat lagi dan menunda kembali ke ibu kota. Saat itu Yeori tertidur dan Kang Chol menatapnya sambil menghalau agar hujan tidak membasahi wajahnya. Yeori terbangun dan melihat Kang Chol yang menatapnya dengan tatapan yang penuh kerinduan. Kang Chol sendiri bingung dengan perasaannya. Apakah dia seperti ini karena tubuh yang dia rasuki yang membuatnya merindukan Yeori? Dan dia pun penasaran dengan Yeori yang tersenyum kepadanya. Apakah senyuman itu untuknya ataukah untuk Yun-gap? Saat itu Yeori tidak bisa menjawab pertanyaan Kang Chol. Raja memberitahu Yeori bahwa dia gagal menemukan dukun buta yang bernama Aguji. Yeori pun meminta maaf karena dia juga gagal menemukan orang yang berusaha mencelakai ratu. Tapi Raja tidak menyalahkan Yeori. Dia justru berterima kasih karena Yeori sudah banyak membantunya. Kemudian Raja bertanya tentang kematian neneknya yang bernama Nopdok, dan Yeori menjelaskan bahwa neneknya meninggal saat tahun kelinci hitam. Saat itu neneknya sedang melakukan ritual dan dia mengalami kecelakaan. Saat itu Yeori hanya bingung kenapa Raja tiba-tiba bertanya tentang kematian neneknya. Tidak sengaja Yeori menjatuhkan kotak kacamatanya. Dan saat itu dia melihat Kang Chol yang ada di hadapannya dan juga mengingat saat kematian neneknya Kang Chol juga berdiri di sana. Kang Chol berjalan mengikuti Yeori, dan dia bingung kenapa Yeori seperti sedang kesal kepadanya. Padahal dia bersusah payah menangkap roh air jahat karena disuruh oleh Yeori. Kang Chol melakukan semua itu untuknya. Tapi sekarang Kang Chol bingung, sebenarnya apa yang membuat Yeori begitu marah hingga memperlakukannya seperti ini. Yeori pun memberitahu bahwa dia akan melayani Kang Chol sebagai roh pelindungnya, agar Kang Chol bisa naik sebagai naga. Namun itu saja, Yeori tidak akan melakukan apapun lagi untuknya. Jadi Kang Chol harus melakukan hal yang sama. Entah dia melemah atau tidak, dan entah dia menjatuhkan kotak kacamatanya atau tidak, itu bukan urusan Kang Chol, jadi jangan menatapnya seperti itu. Karena tidak memiliki cukup bukti, Raja pun membebaskan dukun-dukun buta yang dia tangkap sebelumnya. Tapi Raja merasa yakin bahwa seseorang mengendalikan roh 8 kaki, jadi dia minta pengawalnya untuk tetap menyelidiki dukun-dukun buta itu secara diam-diam. Hantu bocah itu mengikuti Yeori sampai di kamarnya karena Yeori sudah berjanji membelikannya sepatu. Dia penasaran apa Kang Chol yang membunuh Nopdok. Mendengar itu Yeori kaget bagaimana bisa dia mengenal neneknya. Ternyata hantu bocah itu pernah bertemu dengan neneknya. Itu pada bulan April tahun kelinci hitam. Itu hanya sebulan sebelum neneknya meninggal. Neneknya datang ke istana dan pergi dengan anggota keluarga kerajaan. Saat itu hantu bocah itu melihat Nopdok dan roh 8 kaki yang membuat keributan di kuil.
Saat itu Nopdok berhasil menekan kekuatan roh 8 kaki. Tapi hantu bocah itu yakin bahwa roh 8 kaki mengejarnya. Dia mengatakan akan memberi Nopdok pelajaran. 지금 꼭 뵈야 합니다. Iori datang ke istana dan menemui raja. Dia membahas tentang raja yang naik tahta pada tahun kelinci hitam. Dia bertanya apa saat itu ada seseorang di keluarga kerajaan yang dirasuki roh 8 kaki. Iori harus tahu, kapan roh 8 kaki pertama terlihat, dan siapa yang menyebabkan kebencian itu. Lalu raja memberitahu bahwa itu di tempat ini, mendiang raja diserang oleh roh 8 kaki. Dan Iori juga merasa bahwa roh jahat itu juga membunuh neneknya. Ternyata itu bukan Kancol, tapi roh 8 kaki yang membunuh neneknya. Sesampai di rumah, dukun Aguji itu sudah ditunggu oleh Perdana Menteri. Ternyata dia adalah tuan besar yang juga dilayani oleh dukun itu. Dia merasa marah karena dukun itu hampir saja merusak rencananya. Dia menghukum dukun itu dan juga menyiram api milik roh 8 kaki. Dia sudah tidak peduli dengan roh itu dan dukun itu merasa roh itu akan marah karena apinya hampir padam. Kemudian dukun itu memberitahu bahwa ini semua karena ulah pembuat kacamata itu. Wanita itu memiliki darah dukun, dia keturunan langsung Nopdok. Mendengar itu Perdana Menteri terkejut dan api roh 8 kaki juga menyala lagi.